Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa pada materi suhu dan kalor di SMA Negeri 1 Kupang. Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah seminar fisika dengan dosen pengampu, Pak Nikodemus Umbujangga Hawali, SSI MSI. Dalam presentasi ini ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, ada bab pendahuluan, yang kedua bab tinjauan pustaka, yang ketiga bab metodologi penelitian, dan yang terakhir penutup. Untuk bab pendahuluan, yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang dari penulisan proposal ini adalah dalam beberapa penelitian terdahulu pada lokasi penelitian yang sama, itu masih ditemukan penerapan model pembelajaran konvensional yang masih berpusat pada guru dan kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran. Sehingga melalui penelitian ini saya ingin untuk menerapkan model pembelajaran baru yang dapat menarik minat siswa dan mampu untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi fisika. Jadi, dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yang mendasari penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar fisika, dan yang kedua itu bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar fisika. Adapun tujuan penelitian yang akan dituju yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar fisika siswa, dan yang kedua itu mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar fisika siswa. Untuk manfaat penelitian ini yaitu penelitian ini memberikan kontribusi pada peningkatan hasil belajar fisika, khususnya terkait dengan penerapan model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran fisika. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi tingkat efektivitas penerapan model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Kupang. Selain itu, manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini juga berpengaruh bagi guru, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efektivitas penerapan model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran fisika untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaatnya untuk siswa yaitu penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam membantu proses belajar siswa dan diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa dan hasil belajar siswa. Sedangkan manfaat untuk peneliti lain yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian dengan judul yang sama. Selain manfaat penelitian, terdapat juga ruang lingkup dan batasan penelitian, yaitu meliputi yang pertama, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kupang. Untuk subjek penelitian ini difokuskan pada siswa kelas 11 MIPA dengan topik materi pembelajaran yaitu suhu dan kalor. Penelitian ini dilakukan dalam tahun ajaran 2024-2025. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan metode deskriptif, di mana penelitian ini terdiri dari 2 siklus penelitian. Dan yang terakhir itu batasan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi dan tes. Sebelum membahas pada bab tinjauan pustaka, terdapat juga definisi operasional untuk menghindari penafsiran berbeda terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang pertama membahas tentang model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry diartikan sebagai rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dikemukakan. Untuk hasil belajar diartikan sebagai sejumlah kompetensi yang dicapai siswa setelah melewati proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang berikut pada bab tinjauan pustaka, itu yang pertama membahas tentang metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu dapat diartikan sebagai suatu perencanaan atau pola urutan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, sehingga proses kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dapat berjalan dengan teratur.
Model pembelajaran yang akan dibahas terdiri dari dua, yaitu konvensional dan inquiry. Model pembelajaran konvensional diartikan sebagai pembelajaran yang menekankan pada otoritas pendidik dalam pembelajaran. Selain itu, terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai model pembelajaran konvensional. Di sini saya akan menyebutkan beberapa pendapat para ahli. Itu yang pertama, menurut Jamara, model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran tradisional atau model pembelajaran dengan metode ceramah. Karena sejak dahulu, metode ini digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, terdapat juga pendapat menurut Paulo Freire, di mana pola pembelajaran konvensional ini mengarah pada jenis pendidikan yang diistilahkan dengan Bank, di mana peserta didik diberikan beragam materi pembelajaran. Dan peserta didik juga hanya menerima segala hal yang telah disiapkan oleh pendidik tanpa aktivitas kritis lainnya. Dalam metode pembelajaran konvensional juga terdapat beberapa metode pembelajaran yang digunakan. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah ini diartikan sebagai metode mengajar, di mana penyampaian materinya dilakukan secara lisan oleh guru kepada peserta didik. Selama metode ceramah berlangsung, guru dapat menggunakan alat-alat bantu seperti gambar atau berbagai media lainnya untuk menjelaskan materi yang diberikan. Selain itu, ada juga metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah cara penyajian pembelajaran yang harus dijawab, terutama dari guru kepada peserta didik, tetapi dapat pula dari peserta didik kepada guru. Untuk metode pembelajaran yang kedua yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry ini diartikan sebagai rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dikemukakan. Menurut Sanjaya, metode pembelajaran inquiry memiliki beberapa keunggulan dalam penerapan dan proses pembelajaran. Di antaranya itu metode pembelajaran inquiry menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Model pembelajaran inquiry juga dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar dengan gaya belajar mereka sendiri. Pada bab tinjauan pustaka juga saya membahas tentang hasil belajar. Ada 3 aspek hasil belajar yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, hasil belajar afektif. Hasil belajar afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak, perilaku, serta perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai siswa. Tingkat ranah efektif meliputi 5 bagian. Yang pertama itu ada menerima dan memperhatikan. Yang kedua ada menanggapi. Yang ketiga menilai dan menghargai. Yang keempat, mengatur dan mengorganisasikan. Yang kelima, karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Untuk hasil belajar yang kedua, hasil belajar afektif. Untuk hasil belajar yang kedua itu hasil belajar kognitif. Hasil belajar kognitif adalah ranah yang mencangkup kegiatan mental, di mana menurut Bloom, hasil belajar ini menyangkut aktivitas otak yang termasuk di dalamnya kemampuan berpikir dalam mengaplikasikan, memahami, menghafal, menganalisis, mengsintesis, dan kemampuan untuk mengevaluasi. Terdapat 6 jenjang dalam aspek kognitif, yaitu yang pertama itu pengetahuan, hafalan, dan ingatan. Yang kedua pemahaman. Yang ketiga penerapan. Yang keempat analisis. Yang kelima sintesis. Dan yang terakhir penilaian atau evaluasi. Yang terakhir hasil belajar psikomotorik. Hasil belajar psikomotorik dapat diartikan sebagai hasil belajar yang berhubungan dengan pencapaian melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot atau kekuatan fisik. Selain itu, menurut Singer, hasil belajar psikomotorik adalah hasil belajar yang berkaitan dengan orientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Beberapa ahli berpendapat bahwa hasil belajar psikomotorik berhubungan dengan hal-hal yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik, serta pemberian tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Selain itu,
hasil belajar psikomotorik juga mencakup penilaian beberapa hal, yaitu kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun tahap pengerjaan. Yang terakhir itu kemampuan membaca gambar atau simbol, keserasian bentuk dengan mengharap sesuai dengan yang diharapkan atau ukuran yang telah ditentukan. Yang berikut dalam bab tinjauan pustaka juga membahas hasil belajar fisika. Hasil belajar fisika di sini ditekankan pada materi suhu dan kalor. Suhu dan kalor ini dapat diartikan sebagai dua konsep penting yang berguna untuk berbagai fenomena alam dan aplikasi teknologi. Suhu sendiri dapat diartikan sebagai ukuran derajat panas atau dingin suatu benda yang biasanya diukur dalam skala Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit. Sedangkan kalor adalah bentuk energi yang berpindah karena perbedaan suhu antara dua benda atau sistem. Yang berikut hubungan suhu dan kalor. Dalam proses fisika, hubungan suhu dan kalor ini digambarkan sebagai perpindahan kalor umumnya menyebabkan perubahan suhu suatu benda atau sistem. Dalam proses pemanasan air, melibatkan perpindahan kalor dari api ke air yang menyebabkan suhu air meningkat sehingga mencapai titik didih. Hubungan ini juga dijelaskan secara matematis dengan rumus Q sama dengan mc delta T. Yang berikut itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep suhu dan kalor dapat diaplikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama itu mesin pendingin seperti AC dan kulkas, di mana AC dan kulkas menyerap kalor dari dalam ruangan dan melepaskannya keluar untuk menurunkan suhu di dalam ruangan. Sebaliknya, pemanas ruangan itu juga bekerja dengan melepaskan kalor dari dalam ruangan sehingga menurunkan suhu ruangan. Yang berikut, kita akan masuk dalam bab metodologi penelitian. Pada bab ini, kita akan membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan. Itu yang pertama, ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas ini diartikan sebagai penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran pada suatu kelas. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Kupang, tepatnya di kelas 11 MIPA, dan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu pada tahun ajaran 2024-2025. Untuk subjek penelitiannya itu, penelitian ini dilakukan pada kelas 11 MIPA 3 pada tahun ajaran 2024-2025 dengan jumlah siswa sebanyak 36 orang. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus dengan 4 tahap. Untuk tahap yang pertama itu, dalam siklus yang pertama ada tahap perencanaan. Dalam tahap ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu seperti merancang model pembelajaran, menyiapkan instrumen penelitian, menyiapkan bahan ajar, menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan media, dan menyusun perangkat tes. Untuk tahap yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Dalam tahap ini penelitian dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran inquiry dalam proses pembelajaran dengan materi suhu dan kalor. Untuk tahapan pelaksanaan tindakan ini dilakukan berdasarkan penggunaan metode pembelajaran inquiry yang melibatkan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang terdiri dari tahap orientasi, di mana guru itu mengkondisikan peserta didik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Guru juga menjelaskan topik, tujuan, dan hasil pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik. Tahap yang berikut itu tahap merumuskan masalah. Dalam tahap ini, guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan berkaitan dengan materi suhu dan kalor. Tahap yang ketiga itu merumuskan hipotesis. Di sini guru membimbing peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan cara menyampaikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan. Tahap yang berikut itu mengumpulkan data. Di sini guru membimbing peserta didik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir dan mencari informasi yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya itu adalah tahap menguji hipotesis. Pada tahap ini, guru akan membimbing peserta didik dalam proses menemukan jawaban yang dianggap dan diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan proses pengumpulan data yang dilakukan. Dan untuk tahap yang terakhir itu, merumuskan kesimpulan. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik dalam proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Yang selanjutnya itu ada kegiatan penutup. Dan untuk tahapan ini, untuk tahap yang ketiga itu ada tahap pengamatan atau observasi yang dilakukan untuk menggambarkan detail proses keberlangsungan pembelajaran ini. Yang terakhir itu ada tahap refleksi. Selanjutnya itu jika masih terdapat beberapa hal yang harus diteliti, maka peneliti akan merancang untuk siklus kedua penelitian. Yang berikut, dalam metode penelitian juga membahas tentang teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Sementara untuk indikator keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan kriteria ketuntasan atau KKM. Baik, sekian presentasi saya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, silakan Saudara Victoria. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, mengapa untuk mengetahui model pembelajaran, inquiry terhadap hasil belajar siswa? Baik, terima kasih Saudara Victoria. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Victoria, yaitu alasan memilih penelitian tindakan kelas untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar siswa. Jadi pemilihan metode penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar siswa berdasarkan beberapa alasan, yaitu yang pertama tentang fokus pada praktik pembelajaran, di mana dengan metode PTK ini dapat membantu memperbaiki praktik pembelajaran yang ada. Metode PTK ini juga dapat secara langsung menerapkan model pembelajaran inquiry dalam kelas untuk mengamati dampak dan hasil belajar siswa. Selain itu, metode PTK juga memungkinkan guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah berlangsung selama ini, di mana dengan metode ini dapat membantu merefleksikan proses dan hasil belajar siswa setelah penerapan model inquiry. Dengan metode PTK juga, siswa dapat dilibatkan dalam proses penelitian. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkontribusi dalam proses belajar secara mandiri, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Baik, apakah Saudara Victoria terima dengan jawabannya? Ya, Saudara Nia, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan berikut? Ya, silakan Saudara Mike. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab mengapa saya menggunakan metode pembelajaran inquiry dalam penelitian ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa metode pembelajaran inquiry ini memiliki beberapa keunggulan. Yaitu yang pertama itu, metode ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi dengan keterampilan berpikir kritis ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis masalah yang diberikan. Siswa diajak untuk bertanya, menyelidiki, dan memecahkan masalah, sehingga mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Model pembelajaran inquiry ini juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, di mana dengan pembelajaran yang berbasis inquiry, siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa juga tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat terlibat aktif dan berpartisipasi dalam proses penelitian dan penemuan
untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang berikut itu, model pembelajaran inquiry ini juga memungkinkan siswa untuk belajar dalam konteks nyata. Siswa juga dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan sehingga membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Jadi berdasarkan beberapa alasan atau keunggulan dari metode pembelajaran inquiry, maka saya tertarik untuk menggunakan metode pembelajaran ini dalam penelitian saya. Baik, apakah Saudara Mike terima dengan jawabannya? Terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan berikut? Pas. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekian presentasi saya. Terima kasih.